Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu Pelayan Anak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ya adik-adik, kakak mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 50A di dalam palungan, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan ibadah hari Minggu Pelayan Anak di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya, kita akan membaca Mazmur pasal 64, baitnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 64 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca menurut tradisi membaca Mazmur. Ya, di bawah judul Hukum Allah kepada orang fasik, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang yang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ya, demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 48, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Oke adik-adik, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Matius pasal 2, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Kita akan baca secara bergantian ya. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Di bawah judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu
Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang masih dalam suasana Natal ya. Kakak ucapkan selamat Natal buat kita semua. Dan kiranya damai Natal selalu berada di hati kita ya. Nah, karena ini masih suasana Natal, kakak mau tanya. Adik-adik masih ingatkah Tuhan Yesus itu lahirnya di mana ya? Ada yang tahu? Iya, betul ya, lahirnya di Bethlehem. Nah, cerita kita pada pagi hari ini temanya itu berjudul Dia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik pada masa kelahiran Yesus itu adik-adik masih ingat enggak waktu itu karena Raja Herodes, dalam masa kepemimpinan Raja Herodes, dia mendapat berita dari orang Majus bahwa ada seorang raja yang lahir ya adik-adik ya di Bethlehem. Nah, akhirnya Raja Herodes itu merasa khawatir adik-adik ya. Akhirnya dikeluarkanlah perintah bahwa semua bayi laki-laki yang ada di daerah tersebut harus dibunuh adik-adik ya. Nah, makanya pada saat itu malaikat Tuhan berbicara kepada ayahnya Yesus, dalam hal ini Yusuf, untuk membawa mereka ke Mesir ya. Ke Mesir adik-adik. Nah, setelah itu Raja Herodes setelah beberapa lama akhirnya Raja Herodesnya sudah meninggal adik-adik ya. Akhirnya dia digantikan oleh anaknya yang bernama Arkelaus ya adik-adik ya. Arkelaus ya adik-adik ya, Arkelaus. Jadi dia digantikan oleh anak yang bernama Arkelaus. Nah, akhirnya malaikat Tuhan datang lagi kepada Yusuf adik-adik ya. Datang lagi kepada Yusuf lewat mimpi. Adik-adik tahu kenapa malaikat Tuhan itu kira-kira kok datangnya lewat mimpi ya kepada Bapak Yusuf ya? Iya, karena Bapak Yusuf ini sangat dekat dengan Tuhan adik-adik ya. Jadi dia punya hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyampaikan pesan atau berita kepada Bapak Yusuf itu lewat mimpi. Akhirnya dia menyampaikan bahwa Raja Herodes telah mati dan dia boleh kembali dari Mesir ya adik-adik ya. Nah, akhirnya sebenarnya Bapak Yusuf ini takut adik-adik ya, takut, dia tidak ingin kembali. Tapi karena dia punya keyakinan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang benar, akhirnya dia berangkat juga ke sana ya adik-adik ya. Nah, akhirnya dia menetap di wilayah Galilea. Dia memilih suatu tempat yang namanya apa adik-adik? Nazaret, betul ya. Makanya Tuhan Yesus itu disebut sebagai Yesus orang dari Nazaret adik-adik ya, karena dia dibesarkan di sana ya. Jadi Tuhan Yesus itu lahirnya di Bethlehem, terus dibesarkan di Nazaret di wilayah Galilea. Nah, adik-adik,
kita juga anak-anak Tuhan yang ada di sini pasti semua punya tempat lahir ya. Ayo, siapa yang tahu tempat lahirnya di mana? Ayo, yang di rumah. Tahu ya pasti ya, kalau kakak lahirnya tuh di Longnawang. Kalau dulu dia tuh masuk di daerah Kabupaten Bulungan, tapi sekarang masuk di Malinau. Terus dibesarkannya di mana? Kan ada juga orang misalnya nih, dia lahir di Jakarta, tapi dia dibesarkan di Tanjung Selor karena orang tuanya kerja di Tanjung Selor. Nah, jadi apapun keberadaan kita, kita harus selalu mengucap syukur adik-adik ya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan anak Allah, ya, anak Allah. Tapi kenapa ya kok dia mau datang ya ke dunia adik-adik? Adik-adik tahu kan Tuhan Yesus lahir di mana? Coba lihat. Padahal dia anak Allah yang maha kuasa, tapi dia lahirnya di mana kasihan? Di kandang domba, karena tidak ada lagi tempat di penginapan, di rumah sakit, tidak ada. Akhirnya dia lahir di kandang domba. Nah, misalkan nih kalau kehidupan sekarang nih, misalnya rumah sakit penuh, bidan penuh, terus tidak ada tempat, kira-kira kalau kita lahir misalnya seperti Tuhan Yesus di kandang domba, gimana perasaan kita? Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia rela adik-adik ya, dia rela, dia merendahkan dirinya, kemudian untuk apa? Untuk kita semua manusia ya adik-adik, untuk menebus dosa-dosa kita, umat yang hina di hadapan Allah adik-adik. Nah jadi kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesus malukah lahir di sini? Tidak ya adik-adik ya, tapi dia menerima apa yang direncanakan Allah di dalam kehidupannya. Nah akhirnya dia dibesarkan di kota Nazaret ya adik-adik. Adik-adik ini kota Nazaret nih yang sekarang ini ya, ini tampak dari basilika, ini gereja ya adik-adik ya, Nazaret. Nah jadi kalau kita juga dilahirkan, misalnya kita dilahirkan dari keluarga yang sederhana, apakah kita merasa malu? Tidak ya, jadi harusnya kita selalu bersyukur apapun keadaan kita. Nah, kita kan masih dalam suasana Natal nih. Adik-adik beli baju baru atau tidak? Kan ini lagi pandemi nih, nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau misalnya ada yang tidak punya baju baru, apakah tidak mau merayakan Natal? Tidak ya, kita tetap merayakan Natal apapun yang kita punya. Sekarang kakak tanya, kira-kira kalau kita pakai baju baru, apakah itu jaminan kita akan masuk surga? Tidak kan? Nah, tetapi Tuhan melihat hati kita ya adik-adik ya. Jadi apapun keberadaan kita, dari manapun kita berada, apapun asal-usul kita, kita tidak boleh malu. Kita harus selalu bersukacita. Karena apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, pasti akan berakhir dengan rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera ya adik-adik ya. Jadi mau kita sukunya misalnya kakak suku Toraja, ada suku Batak, ada suku Dayak, apapun itu kita harus selalu bersyukur. Jangan aku nggak mau jadi orang Toraja, aku mau jadi orang Jawa aja. Tidak bisa begitu ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu bersyukur apapun yang sudah dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus, dia akhirnya dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Oke adik-adik, demikian cerita kakak. Kakak harap kita semua boleh selalu bersyukur apapun keberadaan kita, terutama dalam suasana Natal ini adik-adik ya, sehingga hati kita selalu dipenuhi dengan damai Natal. Demikian firman Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, baiknya yang pertama dan yang kedua, Kami Sebagai Anak-anak. Dan ku terima
Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Semua duduk tenang, duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali ada pada hari ini. Kami boleh menikmati suasana Natal dengan pertolongan Tuhan. Kami tetap mensyukuri dengan semua hal yang boleh terjadi Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai kami, menolong kami, dan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, dalam doa syafaat kami di minggu yang indah ini Tuhan, di mana kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di sepanjang waktu yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, di minggu akhir dari tahun 2020 ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan roda pemerintah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka, baik pemerintahan kami dari pusat hingga kepada desa. Kiranya Tuhan terus menyertai dalam menjalankan kehidupan roda pemerintahan ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk gereja Tuhan dimanapun berada, dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Engkau memakai setiap para pelayan Tuhan, baik pendeta, para majelis, para pelayan Tuhan yang ada terlibat di dalam setiap gereja Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan yang terus dipuji, dimuliakan, dan banyak jiwa yang datang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan Provinsi Kalimantan Utara kami, secara khusus Kabupaten Bulungan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan lakukan bagi para pemerintah kami di provinsi kami dan kabupaten. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk kehidupan adik-adik kami dimanapun berada saat ini dalam mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, bertumbuh dengan iman mereka, dan mereka senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka dalam mendidik dan mengajar, dan berikan mereka kesabaran, dan peliharalah mereka dalam kehidupan pelayanan dan kerja layan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin masih dalam keadaan sakit, atau apapun yang mereka alami, Tuhan Yesus akan memberkati dan memulihkan keadaan mereka. Kami teringat untuk orang-orang yang saat ini berada di ruang isolasi, di rumah sakit yang ada, yang mereka terkena COVID-19. Tuhan, mari Tuhan Kau berikan mereka kesabaran, kemampuan, agar mereka senantiasa terus mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai setiap para medis yang bekerja, agar mereka diberi hikmat dan kemampuan dalam mereka menjalankan tugas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan yang akan kami jalani ke depan. Dalam rencana pembelajaran adik-adik di tahun yang akan datang 2021, kiranya Tuhan mempersiapkan setiap apa yang akan dilakukan ke depan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami bawa syukur kami ini kepada Tuhan untuk seluruh kehidupan yang Tuhan sudah berikan di tahun 2020 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasanya, kakak mengingatkan bahwa persembahan adik-adik boleh digabungkan dengan persembahan orang tuanya ya adik-adik. Adapun nats yang membimbing kita dalam memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal yang 9 ayat ke-11 yang berbunyi, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 59. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai untukmu tiada taranya. Salam datang orang Gadus ikut bintangnya, membawa pemberian dan penyembahan, yang dipersembahkan kemahnya emas dan perak. Pada juru selamat mereka bersyukur. Baik adik-adik, kita berdoa persembahan. Adik-adik dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana pada pagi hari ini Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan rasa ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari agar kami boleh terus bersyukur kepadamu. Tuhan juga memberkati para majelis yang ada agar boleh mengelolanya dengan baik dan berguna bagi gereja kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar, dan biarlah kita boleh selalu menjadi anak-anak yang selalu bersyukur apapun keberadaan kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 62, baitnya yang pertama dan yang kedua, Hai Dunia Gembira. Bersama-sama bersyukur.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menaungi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal 5 Desember 2020.